Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan semua anakku kelas 11 SMA Al-Mahdi Islami. Hari ini kita masih melanjutkan masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Pada materi hari ini kita masuk pada satu perkembangan kejayaan Islam pada abad pertama. Ini pada kurang lebih 1250 Masehi sampai 1800. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membaca dulu suratul Fatihah. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Nah, kita langsung ke materi. Sebelum masuk ke inti, kita harus mengetahui dulu tentang tujuan pembelajaran, di mana pada materi ini nanti antum mampu mendeskripsikan perkembangan peradaban Islam pada abad pertengahan, menjelaskan faktor yang mempengaruhi kejayaan pada abad pertengahan, menjelaskan hikmah dan perkembangan, terus menampilkan sikap semangat menumbuhkan ilmu, pengetahuan, dan kerja keras. 6. Perlu diketahui ketika Bani Umayyah runtuh dan berbagai permasalahan di dua dinasti tersebut, juga pada Bani Abbasiyah, ternyata kebangkitan Islam itu mulai tumbuh kembali. Ya, ini pada 1500 sampai 1800, di mana pada masa itu muncul 3 kerajaan besar, yakni kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Mughal di India, dan kerajaan Safawi di Persia. Dan di antara ketiga kerajaan tersebut, yang terbesar dan paling lama bertahan adalah kerajaan Utsmani. Kerajaan Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang bernama Utsmani atau Utsmani I, dan memproklamirkan diri sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar keluarga Utsman tahun 1300 Masehi atau 699 Hijriah. Kerajaan yang didirikan oleh Utsmani ini selanjutnya memperluas wilayahnya ke bagian benua Eropa. Dia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Brosa tahun 1317 Masehi hingga tahun 1326 Masehi dan dijadikan sebagai ibu kota negara. Ini sekilas dari kerajaan Utsmani. Kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi mulanya hanyalah sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil atau Azerbaijan. Tarekat ini bernama Tarekat Safawiyah. Nama ini diambil dari nama pendirinya yang bernama Safi al-Din, dan nama Safawi dilestarikan setelah gerakannya berhasil mendirikan kerajaan. Jalan hidup yang ditempuh Al-Din adalah jalan sufi, karena memang awalnya ini adalah kelompok tarekat, dan mengembangkan tasawuf di Safawiyah.
menjadi gerakan keagamaan yang sangat berpengaruh di Persia, Syria, dan Anatolia. Yang semula bertujuan memerangi orang-orang yang ingkar dan memerangi orang-orang yang ahli bid'ah, lama-kelamaan pengikut tarekat Safawiyah berubah menjadi tentara dan fanatik dalam kepercayaan. Ada yang namanya kerajaan Mughal di India. Sebenarnya kalau nama insya Allah kita nggak asing karena ini sempat dijadikan sinetron pada film India. Tapi lepas daripada masalah itu, memang kerajaan Mughal itu pernah menjadi suatu kerajaan yang besar di masanya. Kerajaan Mughal adalah kerajaan yang termuda di antara 3 kerajaan besar Islam. Kerajaan ini didirikan oleh Zahiruddin Babur 1482 sampai 1530. Babur dengan bantuan Raja Safawi dapat menaklukkan Samarkand tahun 1494 Masehi. Tahun 1504 Masehi dapat menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah itu, Raja Babur mengadakan ekspansi terus-menerus. Kerajaan Mughal mencapai zaman keemasan semasa Raja Akbar. Persoalan-persoalan dalam negeri dapat diatasi dengan baik dan mengadakan ekspansi sehingga dapat menguasai Gudar, Hon, Citor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Orissa, Kashmir, Gawalgat, Ahmadnagar, dan sebagainya. Banyak. Masih di wilayah Asia. Semua yang dikuasai kerajaan tersebut diperintah dalam suatu pemerintahan militeristik. Luar biasa. Dari 3 hal kerajaan besar yang sudah tersebut, kita memperhatikan tentang faktor kemunduran. Karena bagaimanapun, ternyata meskipun mereka besar dalam satu masa kejayaan, tapi kebesaran mereka tetap membawa kemunduran atau keruntuhan. Kita bisa tengok di kerajaan Utsmani, di mana faktor kemundurannya itu antum bisa lihat penduduknya sangat heterogen. Yang kedua, tidak dapat menguasai wilayah yang luas. Yang ketiga, kepemimpinannya lemah. Yang keempat, terjadinya dekadensi moral. Yang kelima, krisis ekonomi dan ilmu dan teknologi stagnan. Jadi memang suatu problem di suatu wilayah yang sangat luas, perlu satu pola kepemimpinan yang ideal, tapi banyak faktor sehingga kepemimpinannya itu menjadi lemah dan berpengaruh pada semua hal. Kita lihat di Mughal. Faktor kemunduran di Mughal, yang pertama kemerosotan moral para pemimpin kerajaan. Yang kedua, konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani dan pasukan Raja Abbas I, yaitu pasukan Hulam, tidak patriotik. Sebenarnya sih ada persamaan di sini, yakni problem suatu wilayah yang sangat luas dan terjadi satu pelemahan di tingkat kepemimpinan. Coba kita lihat di faktor kemunduran wilayah di Safawi.
Yang pertama, kemerosotan moral antara pejabatnya, bermewah-mewahan pewaris kerajaan dalam kepemimpinannya sangat lemah dan kekuatan militernya juga lemah. Jadi awalnya kuat karena lama masanya dan luas wilayahnya, hampir sama problemnya antara Utsmani, Mughal, dan Safawi. Dan ini bisa kita ambil satu hikmah di dalam. Namun kita bisa lihat dari satu prestasi. Tadi kita melihat dari faktor kemunduran, tapi di sini kita akan coba apa sih prestasi di dalamnya. Sebenarnya sangat banyak. Makanya di sini Bapak tulis sekelumit contoh kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi sekelumit. Kalau kita bahas di sini dari apa yang ada pada masanya luar biasa. Coba kita pahami pada yang pertama di Mesir menjadi perkembangan ilmu pengetahuan seperti sejarah, astronomi, kedokteran, matematik, dan ilmu-ilmu agama. Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khaldun. Insya Allah kalau Ibnu Khaldun antum tidak asing lagi. Dan Ibnu Takhribat. Di bidang astronomi dikenal nama Nasir al-Din al-Tusi. Di bidang matematika Abu Faras al-Ibri. Bidang kedokteran Abu al-Hasan Ali al-Nafis, yaitu penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia. Abdul al-Mun'im al-Dimyati, dokter hewan, dan al-Razi, psikopat. Dalam bidang oftalmologi dikenal nama Salah al-Din Ibnu Yusuf dan dikenal sebagai pemikir dalam bidang keagamaan yaitu Ibnu Taimiyah. Ini sangat masyhur, luar biasa. Beberapa ulama besar di Mesir pada masa pemerintahan Mamluk terdapat ulama yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani dan Ibnu Khaldun. Ibnu Hajar memiliki hasil karya berupa buku yang berjudul Fath al-Bari fi Syarh al-Bukhari, yaitu ulasan tentang hadis-hadis riwayat al-Bukhari. Dan buku yang sangat terkenal hingga sekarang terpakai yakni Kitab Bulughul Maram min Adillah al-Ahkam, yaitu kumpulan hadis hukum. Luar biasa. Ulama besar lainnya di abad pertengahan seperti Ibnu Katsir dengan tafsir Al-Quranul Azim, ada yang namanya Imam Nawawi dengan kitab hadisnya Riyadhus Shalihin, dan Jalaluddin Al-Mahalli beserta Jalaluddin As-Suyuti dengan tafsir Jalalain Al-Jalalain. Ini juga tafsir yang sampai sekarang menjadi referensi wajib bagi setiap pesantren. Pada masa kerajaan Safawi telah berhasil membuat Isfahan menjadi ibu kota dan kota yang indah yang terdapat dari bangunan-bangunan seperti masjid, rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan, raksasa di atas, zenderat, dan istana Sihil Sutun. Teman-teman wisata yang ditata dengan indah. Dan yang menarik lagi, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Dalam bidang seni, gaya arsitek bangunan sangat kentara. Misalnya Masjid Shah 1611 Masehi dan Masjid Syekh Lutf Allah 1603 Masehi. Unsur seni lainnya seperti kerajinan tangan, karpet, permadani, pakaian, keramik, mode tembikat, dan seni lukis. Kalau mungkin pada masa sekarang ini namanya kota
metropolis. Bisa antum bayangkan pada masa itu ada kurang lebih 273 pemandian umum. Dan itu bukan pemandian yang biasa ya. Jadi ada semacam seni di dalamnya. Jadi sangat luar biasa pada masa. Yang terakhir, muncul nama-nama yang terkenal, yaitu para sastrawan yang hidup pada abad pertengahan. Yang pertama ada yang namanya Fuzuli, dengan karya yang berjudul Sikayat Nim atau Pengasuhan. Ia tinggal di Irak dan wafat tahun 1556. Dan yang menarik ada yang namanya Jalaluddin Ar-Rum, insyaallah antum pasti tahu, yang mendapat gelar Maulana atau Tuan Kami dengan karyanya Dewan Syams Tabriz, yaitu kumpulan puisi yang terdiri dari 33.000 bait dan Masnawi yang terdiri dari 26.660 dan dibuat dalam waktu 10 tahun. Ia lahir di Afghanistan tahun 1207 Masehi dan wafat di Turki tahun 1273 Masehi. Ada juga yang namanya Sa'ad Siraj, yaitu sastrawan dari Persia, yang karyanya berjudul Bustan atau kebun. Ada yang namanya Fariduddin Al-Attar dengan karyanya Mantik At-Tair atau Musyawarah Bunga. Ada yang namanya Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, dan Samsudin Pasai. Yang menarik, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Ki Ageng Selo, di mana karya-karyanya mereka berisi tentang nasihat-nasihat agama. Luar biasa, di akhir tokoh di sini ada tokoh dari Indonesia atau tokoh yang berdakwah di Indonesia. Ini satu gambaran yang luar biasa hingga sekarang. 6. Untuk materi hari ini kita cukupkan ini, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kebangkitan Islam di masa modern, apa saja itu. Dan untuk menutup materi hari ini seperti biasa, ada yang namanya tugas. Tugasnya cuma 3. Antum seperti kemarin bisa ditulis dan difoto, bisa berbentuk PDF, bisa berbentuk Word. Jangan ada yang tidak mengumpulkan, karena ini merupakan satu bentuk penilaian juga. Yang pertama, sebutkan kerajaan besar pada masa abad pertengahan. Yang kedua, berdasarkan materi, ada beberapa persamaan faktor kejayaan dan faktor kemunduran dari kerajaan Islam pada masa pertengahan. Sebutkan. Yang terakhir, hikmah apa yang antum pahami dari peristiwa sejarah kejayaan Islam pada masa pertengahan ini. Jadi yang nomor 3 ini, ketika antum mengikuti materi ini, apa sih pelajaran yang yang antum terima, jadi manfaat yang antum terima. Demikian materi ini disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Bapak tunggu tugasnya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.